Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ya, karena tadi ada rapat terlebih dahulu, jadi baru bisa memulai Zoom meeting sekarang. Nah, tetap semangat ya. Oke. Ya, Bu. Sebelumnya sekarang kalian tahu mau belajar apa? Iya. IPA. Bu. Oke, sekarang perkenalan dulu. Ini mungkin ada beberapa dari kalian baru melihat Ibu ya. Nah, nama Ibu Nursyifa Amalia, Ibu guru IPA, tapi hanya mengajar. Suaranya kecil, Bu. Oh ya. Ya, perkenalkan. Nama Ibu Nursyifa Amalia, Ibu mengajar di kelas 7A sampai 7C saja ya. Nah, sekarang kita akan belajar IPA. Karena tadi kita mulainya telat, kita langsung saja mulai ya ke materinya ya. Sudah siap anak-anak? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Sok Ibu mau lihat alat tulisnya. Coba kameranya dibuka dulu ya. Di-on-kan dulu kameranya. Coba Ibu mau lihat alat tulisnya. Nah. Ya, Sarfa sudah, Indra sudah, Faiza, Firman, Julia, Ilham, kemudian Muhammad Azril, Fauzan Eka, ya terima kasih. Yang lainnya Ibu. Azriel di on kameranya ya. Oke, terima kasih sudah menyiapkan alat tulisnya. Oke, sebelum memulai kita awali dengan berdoa dulu ya. Iya, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Sudah ada yang membaca materi ini? Belum. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja ya. Nah, di sini Ibu tidak menjelaskan sendirian. Ibu akan ditemani oleh Ibu Sally yang kemarin sudah mengisi Zoom meeting IPA ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan bacakan tujuannya dulu. Nah, tujuannya diharapkan kalian dapat memahami pengertian dan klasifikasi materi. Setelah itu kalian diharapkan bisa menjelaskan unsur dan senyawa. Nah, tapi sebelumnya kita akan ke pengertian dari materi terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Sifa. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum kelas 7. Assalamualaikum Spenazar. Terdengar suara Ibu? Waalaikumsalam. Ya, Bu Sifa harus minta maaf dulu ya. Kali ini Zoom Meet IPA terlambat ya, karena kami harus rapat terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah bersabar, masih tetap setia ya menunggu Zoom Meet IPA. Baik, kita lanjutkan Bu Sifa. Materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, Ada gambarnya, Bu. ini yang Ibu pegang ini. Dia punya massa nggak? Massa itu nama lainnya berat ya. Dia punya berat nggak anak-anak? Punya. Kemudian menempati ruangan nggak? Dalam ruangan kan ya? Nah, Iya, Bu. segala sesuatu yang menempati ruang dan Bu Sifa, saya masih bingung nih. Yang dimaksud menempati ruang dan memiliki massa itu bagaimana ya? Nah, coba lihat ada gambar tuh ya di Ada PowerPoint. teh. Nah, ada Sudah teh. sarapan? Sarapan di sini ada
teh hangat ya. Ya, betul sekali Bu Apa Siva. hubungannya nih dengan materi? Oke, nah anak-anak coba lihat ada teh hangat itu ya. Ada teh itu dia dimasukkan ke dalam wadah ya. Ada gelasnya, ada Cangkir ya. cangkirnya, Betul. betul. Kemudian ada air tehnya. Kemudian karena masih hangat terlihat ada uapnya. Terlihat, gambarnya terlihat jelas ya Spenazar. Baik. Nah, Ya, gimana nih Bu Siva? iya. Nah, bisa dilihat nih. Untuk yang tehnya dengan air tehnya. Air tehnya itu dia menempati suatu ruang nggak? Menempati cangkir nggak? Iya, menempati Menempati cangkir. cangkir. Nah, suatu zat yang bisa menempati suatu wadah, suatu ruang, contohnya adalah cangkir, itu disebut sebagai materi. Nah, air punya massa nggak? Punya berat nggak? Iya, Bu. Punya. Pasti punya ya. Gelas kosong sama gelas yang terisi air beratnya kan beda ya. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa air teh adalah salah satu contoh dari materi. Baik. Gitu ya. Nah, saya jadi ingat nih ya, kita ingatkan dulu nih para Spenazar ya. Kalau materi itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3, mereka SD juga sudah, mari kita Iya. ingatkan Bu Siva ya. Betul. Ada yang masih ingat materi itu dikelompokkan menjadi 3 macam zat, oke? 3 macam zat itu terwakili dari gambar air teh hangat yang ada di dalam cangkir. Siapakah yang masih ingat? Kita ingin tahu dulu ya, yang masih ingat 3 macam zat ya, yang ada di gambar air teh hangat Bu Siva. Iya, betul. Benda cair. Siapa yang masih ingat? Jangan takut Benda cair, Bu. saya siapa? Angkat Benda tangan. cair, Bu. Benda cair, Bu. Benda cair. Bu, benda cair, Zat Bu. cair mungkin maksudnya Bu Iya, Siva. betul. Ada lagi? Bu. Zat cairnya diwakili oleh gambar apa, Spenazar? Air teh. Ya, dua laginya apa? Benda Indra padat. dan Indra Kurniawan nih raise hand, angkat tangan. Selain air teh, itu adalah wakil dari zat cair. 2 lagi apa? Benda padat. Susu. Zat padat. Oke, Zat nah padat, Fauzan Bu. Eka Saya nih, dulu, Bu. Juha. Campuran Boleh angkat tangan. air. Benda padat, Bu. Ini diwakili oleh gambar apa, Fauzan? Benda padat, Bu. Iya, benda padatnya diwakili oleh gambar apa? Gelas, Bu. Gelas. Banget. Lagi ya. Benda uap, Bu. Benda uap, Oh, Bu. benda uap, zat uap. Zat gas, sorry. Zat gas. Uap, Bu. Diwakili oleh gambar apa? Diwakili Itu oleh gambar apa, Spenazar? Asap. Uap dalam teh. Uap dari air teh. Dari air teh. Keren ya. Dari air Oke, teh. kita bisa next dong ya. Iya, betul Bu. Jangan. Kan ya, materi diklasifikasikan ke dalam 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat yang tadi sudah dijelaskan, sudah diberikan contoh sama teman-temannya Iya. melalui gambar. Betul ya. Oke. Bisa next nih. Yuk, Bu Siva. Ya. Nah, sekarang kita akan review lagi nih, mengingat lagi mengenai zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, coba kita lihat gambarnya. Nah, dilihat dari gambar, padat, cair, dan gas, kelihatan perbedaannya ya. Iya ya, kelihatan banget nih bedanya Iya. dari gambar A, B, dan C. Oke, Spenazar, kelas 7 bisa terlihat bedanya tuh bulatan-bulatannya. Beda ya? Bisa, Bu. Oke. Ya, bentuk cair dia menyebar tapi di bagian bawah saja. Sedangkan gas dia partikelnya atau bulat-bulat dia kemana-mana. Nah, itu maksudnya gimana? Kita coba lihat perbedaannya yuk. Ibu akan jelaskan perbedaan. Baik ya, tadi Bu Siva menyebutkan ada kosakata baru nih, partikel. Partikel. Nah, partikel. Adakah yang pernah mendengar istilah partikel? Ada, Bu. Bu.
Pernah, Oke, Bu. udah ada yang pernah dengar ya. Mari kita ingatkan lagi dan perjelas ya Bu Sifa ya. Nah, sekarang secara di kehidupan sehari-hari Ya. kita lanjut ya. Zat padat. Nah, zat padat itu bisa terlihat dari gambar C. Ya, bisa terlihat bahwa gambarnya kotak. Dia tidak bergerak, diam. Nah, artinya zat padat itu memiliki bentuk yang dan volume yang tertentu, artinya tetap. Tidak bisa Tidak bisa berubah-ubah berubah-ubah. karena jarak antar partikelnya itu berdempetan, sangat Betul dekat sekali, sehingga Bu. tidak ada ruang geraknya ya Bu Sifa Betul. ya. Kemudian bedanya dengan zat cair bagaimana Bu Sifa? Kalau zat cair dia bentuknya bergantung dengan wadahnya. Oke, nah di sini nih ada contoh air ya. Ibu anggap kalian sudah melihatnya ya. Oke. Nah, ini air. Air ditempatkan di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti Mengikuti tempatnya mengikuti ya. tempatnya akan seperti gelasnya. Nah, kalau Ibu pindah ke gelas yang lain. Ya. Oke. Nah, ini gelasnya beda ya. Nah, mudah-mudahan lebih jelas ya. Silakan Bu Sifa tolong diangkat. Ini gelasnya. Oke. Nah, ini tadi yang gelas berisi air. Nah, Gelasnya saya beda bantu, ya. saya bantu. Oke. Nah, ini gelasnya beda ya. Nah, ketika dipindahkan ke gelas yang bentuknya berbeda. Nah, bentuknya sama atau tidak tentu saja berbeda ya. Tuh ya, mengikuti bentuknya. Kalau ini kan gelas anggur. Iya. Nah, ini gelas anggur ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian Ibu pindahkan lagi deh Bu Sifa. Boleh. Nah, bentuknya mengikuti tempatnya lagi. Nah, ini gelas apa nih? Gelas kopi mungkin ya. Iya, betul, Bu. Iya. Nah, berbeda ya. Jadi yang namanya zat cair itu bentuknya akan berubah sesuai dengan wadahnya. Oke, sesuai dengan bentuk wadahnya. Betul. Nah, Kalau volumenya Bu Sifa? Nah, kalau untuk zat cair itu volumenya tetap. Tetap. Betul. Jadi kalau misalnya ini Ibu pindah ke sini nih. Set. Nah, Ketika dipindah sama volumenya ya, hanya bentuknya saja Nah, untuk membuktikan berubah. sama atau tidak, tadi kan airnya setengah gelas. Kalau dipindahkan, pasti nanti Betul. akan tetap setengah gelas lagi. Nah, ya, Gitu ya. mudah-mudahan dipahami ya. Ya. Baik. Nah, kalau untuk zat gas, nah dia memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah tergantung tempatnya. Ya. Kenapa? Karena gas itu dia bergerak ke segala arah. Baik. Seperti itu. Ya. Baik, Ya, Bu Sifa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita ke selanjutnya ya. Ya. Baik. Oke. Selanjutnya. Nah, klasifikasi materi tadi pertama berdasarkan wujudnya ya, Bu. Betul. Nah, sekarang berdasarkan komposisinya. Komposisinya. Nah, berdasarkan penyusunnya. Ya. Nah, ada dua, zat tunggal dan campuran. Baik. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yang zat tunggalnya Zat terlebih tunggal. dahulu ya. Campurannya insya Allah menyusul ya Bu Betul, Sifa. betul, Bu. Nah, zat tunggalnya yang akan kita bahas ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Baik. Oke. Gimana nih? Sepertinya unsur dan senyawa istilah baru lagi ya, Iya, selain betul. partikel Bu Sifa. Betul, Bu. Mari kita bahas. Ya. Nah, di sini ada gambar paku sama emas batangan itu ya. Iya, Mudah-mudahan betul, Bu. gambarnya terlihat jelas ya, Spenazer. Mari kita bahas gimana nih Bu Sifa. Iya, nah terlihat dari gambar ada paku ya, sebatang paku. Nah, ternyata ketika sebatang paku itu dilihat menggunakan mikroskop khusus, ternyata paku tersusun dari partikel-partikel. Partikel-partikel itu digambarkan dari bulatan-bulatan ya. Coba lihat. Nah, Yang berwarna yang berwarna abu-abu. abu-abu, betul. Nah, bulatan-bulatan itu ukurannya sama, warnanya sama. Nah, mudah-mudahan terlihat jelas ya. kelihatan ya. Nah, hal ini yang menyebabkan besi disebut sebagai unsur. Karena Karena tersusun dari zat tunggal
yang sangat sederhana, yang sejenis warnanya dan bentuknya. Iya. Dan jika satu buletan atau satu yang berwarna abu-abu Lingkaran itu ya. diambil satu, Iya. itu disebut sebagai atom. Oke, Nah, simulasinya betul. bagaimana Bu Seli? Baik, baik. Kita mulai lagi ya. Nah, mudah-mudahan terlihat nih Ibu sedang memegang apa nih, bangun ruang apa ya? Silinder ya? Silinder, betul Oke, sekali. bangun ruang silinder berwarna hijau ya, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, kemudian ini mewakili dari unsur ya, unsurnya kita anggap saja unsur besi ya. Ya, betul Bu, besi. Kita anggap unsur besi. Nah, unsur besi ini tersusun dari lingkaran-lingkaran kecil tadi ya. Betul. Nah, diumpamakan sebagai berikut nih. Ibu buka ya. Ada apa ya di dalamnya? Iya. Nah, jadi ini unsur besinya, yang hijau unsur besinya. Semoga terdengar ya. Nah, ini adalah apa nih Bu Siva yang merah-merah? Nah, ini adalah penggambaran dari kumpulan-kumpulan atom yang Sejenis. Semuanya berwarna merah ya. Betul. Baik. Nah, Ukurannya juga sama ya Bu Siva. betul, ukurannya sama, Sama. warnanya sama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita ulang Bu Siva. Iya. Nah, ini ya. Ini adalah unsur besi atau dalam bahasa Latin itu Fe ya. Fe. Kalau kalian lihat di situ Fe atau kependekan dari ferrum. Nah, itu adalah besi dalam bahasa Indonesia. Kemudian penyusun-penyusunnya atau tadi, nah ini nih kumpulan atomnya ya. Iya. Nah, ini dia. Itu kumpulan atomnya. Kumpulan atomnya. Kalau satunya. Nah, kalau satunya disebut atom. Jadi Nah. bisa dicopot ya Bu, satu. Betul, betul. Nah, tuh, ini berarti disebut apa Bu Siva? Disebut atom. Ini atom ya. Kalau cuman satu disebut atom. Kalau kumpulan atom-atom yang sama, nah itu disebut unsur. Paham ya? Atom. Kemudian Kemudian ini unsur ya. ya. Oke. Next. Nah, ternyata atom itu adalah zat yang paling sederhana karena cuman satu lingkaran ya. Cuman satu lingkaran, sederhana dan tidak dapat diuraikan kembali. Oke, next aja Bu. Iya. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Karena tadi partikel yang terkecilnya cuma satu bola ya Bu ya? Betul. Bu Siva. Baik. Nah, Nah, jadi partikel terkecilnya itu cuma satu bola nih. nah, ambil. Nah, Yes. cuma satu. Nah, karena cuma satu dia tidak dapat diuraikan lagi menjadi sederhana. Dan tadi bagian terkecil ini yang cuma satu ini namanya atom. Baik ya, Gitu ya. insya Allah sudah jelas Bu Oke, Siva. nah sekarang. Nah, ini contoh lain nih. Ada batang besi yang paling kiri ya. Fe Fe. itu kependekan dari ferrum ya, bahasa Betul. Latin dari besi. Betul. Al itu maksudnya apa nih? Nah, Al itu adalah dari badan pesawat. Ternyata badan pesawat susun dari aluminium. Nah, Al itu kependekan dari aluminium. Betul. Kemudian ada lagi C. Nah, Apa itu C? itu adalah karbon. Karbon Nah, atau karbon dalam itu bahasa sehari-hari itu arang ya. Betul sekali, Bu. Nah, ada di ujung pensil tuh. Betul. Kalau kalian menggunakan pensil yang bagian ujung hitam-hitamnya itu namanya arang atau Iya. karbon. Iya, Ya, ya, karbon. karbon. Baik. Oke. Nah, itu adalah contoh unsur lainnya. Iya, Baik. betul, Bu Seli. Oke, berikutnya apalagi nih Bu Nah, Siva? ternyata unsur itu digolongkan menjadi dua ya anak-anak.
ada logam, ada non logam. Apa Oke. perbedaannya? Nah, ini perbedaannya. Kalau logam pada suhu kamar, pada suhu ruang atau suhu biasa itu wujudnya padat, kecuali raksa. Oke, raksa Raksa itu yang ada di dalam termometer ya. betul sekali, Oke. Bu. Sedangkan non logam Iya. ada yang berwujud padat, cair dan gas. Jadi lebih bervariasi ya. Betul sekali, Bu. Dan logam itu dapat ditempa dan direnggangkan. Contohnya kalau kita membuat pedang, membuat Nah, iya. pisau, nah Ditempa itu ditempa. dipukul-pukul gitu Betul. supaya gepeng dan bisa Betul. dibentuk ya, mudah dibentuk Betul maksudnya. sekali, Bu. Nah, Kalau kemudian non logam bersifat lebih rapuh dan tidak bisa ditempa. iya, contohnya kayak ujung pensil. Nah, rapuh kan ya? iya, betul, jatuh Heeh. aja sudah putus. Betul sekali. Nah, itu contoh non logam. Baik. Nah, kemudian mengkilap jika digosok. Nah, itu kalau logam, untuk betul. logam, Kalau non betul. logam tidak mengkilat jika Mm-mm. digosok, kecuali intan sudah Iya. mengkilap dari Iya, betul. dari Nah, awalnya. intan memang terlihat seperti logam, tapi ternyata dia non logam. Nah, ya, Bu itu Sally. dia ya, kalian Karena- harus tahu ya. Iya, karena intan itu merupakan hasil reaksi dari arang. Selama jutaan tahun dia bisa tuh berubah ya. menjadi intan. Makanya mahal Iya, karena betul. membutuhkan waktu yang sangat lama. Iya, Baik. oke. Perbedaan yang keempat nih Bu Sifa, Iya. kalau logam apa nih? Nah, logam itu kan keras ya anak-anak ya. Oleh karena itu untuk meleleh apalagi mendidih, maka suhunya harus sangat tinggi hingga Baik. ribuan. Baik, non logam juga meleleh dan mendidih, tapi suhunya rendah karena dia non logam jadi mudah ya Betul dilelehkan. sekali, Baik. Bu. Nomor 5 Bu Sifa. Nah, nomor 5, logam itu Hmm. dia dapat menghantarkan listrik dan panas. Oke. Istilahnya konduktor. Ini SD sudah nih mereka Iya, ya. Sedangkan non logam sebaliknya tidak menghantarkan listrik dan panas atau istilahnya apa? Non konduktor atau isolator. Nah, isolator. Baik. Oke. Nah, ini dia. Iya. Ada istilah baru lagi ya. Betul. Senyawa. Ya. Gimana nih Bu Sifa? Ya, tadi kan zat tunggal pertama unsur ya Unsur, anak-anak. Nah, baik. sekarang zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Apa itu senyawa? Nah, senyawa itu seperti apa? Di kehidupan sehari-hari contohnya adalah Lagi-lagi air ya. air. Nah, air ini jika menggunakan mikroskop yang digunakan untuk melihat atom, tersusun atas kumpulan-kumpulan. Nah, kan bagus. Nah, jadi air ketika diperbesar akan tersusun dari kumpulan-kumpulan zat seperti ini nih. Baik, seperti ini dulu, Mbak. Nah, ini kan yang kalian lihat sehari-hari ya. Kita sudah bahas bahwa air itu adalah salah satu contoh dari senyawa. iya betul sekali, Bu. Baik. Nah, kalau diilustrasikan Ya. seperti apa senyawa itu? Seperti yang Ibu Sifa pegang. Jadi senyawa Ini saya bantu Bu Sifa. Bentar ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau diilustrasikan atau diperbesar, air itu tersusun dari zat-zat seperti ini. Beda sama yang tadi ya, kalau unsur bola-bolanya ukurannya sama, kemudian warnanya sama. Nah, kalau molekul coba lihat, ternyata beda. Warnanya ada berapa macam nih Bu Sifa? Ada dua, ada orange dan biru. Orange dan biru, beda ya dengan unsur tadi. Iya. Kalau unsur semuanya sama, betul. artinya sejenis ya. Sedangkan kalau senyawa, Kalau senyawa tersusun dari atom-atom yang berbeda jenis tapi dia nempel. Artinya dia berikatan. kimia. Ikatannya namanya ikatan kimia. Baik. Betul. Nah, kalau ini kan ada dua nih. Ada dua ya. Nah, kalau sekumpulan, ini namanya kalau satu ini namanya molekul. Kalau molekulnya lebih dari satu, contohnya ada dua, ini namanya senyawa. Nah, senyawa lebih dari satu ya. ini. Betul. Kalau cuma satu ini. Nah, ini namanya molekul.
kalau cuma satu. Kalau lebih dari satu, namanya Senyawa. gitu ya. Nah, Oke. berbeda dengan yang tadi. Bu Sifa, saya penasaran nih. Ada tulisan-tulisan H sama O, ini artinya apa? Nah, jadi H dan O ini menggambarkan unsur atom. Unsur lagi ya, ternyata unsur di dalam lagi. senyawa ada unsur. Iya, Cuma unsurnya sepertinya berbeda, ada yang namanya H dan O. H Betul. itu kependekan dari apa? H itu kependekan Mhm. dari hidrogen. H untuk hidrogen. Kalau O itu dari oksigen. Baik, jadi senyawa air itu tersusun dari dua Dua unsur. betul, hidrogen dan Oksigen. Baik. hidrogennya ada berapa, Bu? Ada dua ya? Ada dua, betul. Betul. Oksigennya ada satu. Gitu. Mari kita bandingkan dengan unsur sekalian ya Bu Sifa ya. Nah, Baik. Nah, oke. kalau unsur coba Mhm. lihat. Unsur kan cuma satu ya. Tadi tuh kita bahas Fe atau besi ya. Sedangkan ini nih yang Ibu pegang, ini adalah senyawa, senyawa air. Betul. Tersusun dari dua 2H H, dan 1O. 1O ya. Nah, jadi Dua hidrogen, dua satu hidrogen dan satu oksigen. Baik. Nah, ini bisa terlihat perbedaannya ya anak-anak ya. Nah, sedangkan molekul itu dia bisa diuraikan lagi. Kenapa? Karena terdiri dari lebih dari satu atom. ya, Lebih Bu. dari satu atom. Apa Heeh. saja sih? Atom Ada H. dan atom O. Nah, betul. Coba kita lihat gimana melepasnya. Baik. Saya lepas ya. Ya, Kita lepas senyawa ini bisa diuraikan ya karena jenisnya kan lebih dari satu. Iya. Nah, seperti ini ya. Kita lepas lagi. Nah, tuh ya. Itu ciri senyawa. Iya. Tapi kalau yang ini, yang unsur, gimana dong? kan cuma Bisa satu. dilepas bisa tidak? dilepas Nggak ya. bisa ya. Nah. Karena cuma satu macam Iya. seperti itu ya. Jadi perbedaannya kalau Tidak. unsur tidak dapat diuraikan, Betul. kalau yang tadi ini dapat diuraikan karena tadi bisa dicopot-copot ya. Bu, saya lihat. Betul, Nah, karena jenisnya lebih dari satu. Seperti Oke. itu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan senyawa itu adalah zat tunggal yang dapat diuraikan. tadi ya. Dapat diuraikan. Menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia. Jadi tadi mutusnya tuh nggak bisa sembarangan Iya, ya, Bu. itu hanya ilustrasi Iya, ya, Spenazer. betul. Tentu saja dalam kehidupan nyata nggak bisa tuh Iya, ditarik-tarik dengan tangan gitu ya. Nah, bagian terkecil dari senyawa itu disebut molekul. Molekul, baik. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini Contoh lainnya, gimana nih Bu Sifa? Kita punya Nah. apa? Ini ada NaCl. NaCl, kosakata baru lagi. Na Heeh. itu kependekan dari apa Bu Sifa? Dari natrium. Nah, mudah-mudahan Natrium. terlihat ya. Oke. Yang hijau itu Na, Na. kependekan dari natrium. natrium. Kemudian yang putih itu adalah Cl. Yang putih Cl, kependekan dari klor. klor Nah, ya. ternyata NaCl ini ada di dalam garam dapur. Oh, ternyata Mm-mm. istilah kimia dari garam dapur itu NaCl betul. atau natrium klorida ya. Kita punya banyak kosakata baru hari Iya. ini. Nah, berarti ini menurut kalian unsur atau senyawa? Coba ada yang bisa ingin jawab tahu dulu nih Ini yang Ibu unsur pegang. atau senyawa menurut Unsur kalian? atau senyawa? Ya. Senyawa. Ini siapa yang Senyawa, Bu. ya? Senyawa, Bu. Bingung nih mau ngasih Karena berbeda atom. Senyawa, Bu. betul banget ya. Oke, Senyawa. Betul. Kenapa harus senyawa? Karena berbeda atom. Beda atom. Beda atom, Bu. Ya. Yang hijau untuk natrium dan yang putih untuk klor maksudnya ya. Ih, bisa diuraikan tidak? Bisa diuraikan tidak? Bisa. dong ya. Bu. Nah, tentu saja bisa ya. Bisa diuraikan. Ini adalah salah satu ciri dari senyawa. Baik, sepertinya mereka sudah paham ya. Mau sampah.
Simpulkan Ibu Siva, perbedaan unsur dan senyawa sekali lagi biar lebih jelas. Oke, ya. Jadi dapat disimpulkan unsur itu tersusun dari sekumpulan satu jenis atom saja. Nah, karena cuma satu jenis atom, akibatnya dia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa tersusun dari sekumpulan molekul. HCl. Nah, ini namanya molekul. Yang Nah, NaCl, baik. molekul sejenis atau disusun dari dua jenis. Ada yang hijau, ada yang putih. Jenis atom atau lebih yang berikatan. Nah, berikatan nempel ya. Sehingga dia dapat diuraikan. Tadi yang Iya, bisa betul. diputus menjadi penyusunnya. Dilepas. Betul. Oke. Nah, mari kita simpulkan Bu Siva. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Tadi kita sudah bahas yang air teh dalam cangkir itu ya. Nah, kemudian klasifikasi materi berdasarkan wujudnya ya. Iya. Ada padat, cair, dan gas yang Baik. tadi sudah digambarkan di air teh ya Bu Betul Celia. ya. Kemudian klasifikasi atau pengelompokan materi berdasarkan penyusun atau komposisinya. Ada zat tunggal yang kita bahas tadi unsur dan senyawa, dan satu lagi campuran. Cuma campuran nanti menyusul mungkin Iya, ya di betul, Bu, sesi betul. Zoom berikutnya. Ya. Dan unsur, tadi pengertian unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Oke. Gitu ya. Dan senyawa adalah zat tunggal yang bisa diuraikan, Iya. kebalikan dari unsur ya. Iya. Diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, Bu Siva, agar materi hari ini tidak lupa Iya, dan betul. Spenazer nih kelas 7 lebih paham lagi, Iya. kayaknya kita harus memberi kenang-kenangan Iya, ya, betul kenang-kenangan sekali, hari Bu. ini. Iya. Nah, coba kalian di rumah cari 5 contoh unsur dan 5 contoh senyawa, tapi tidak boleh sama dengan yang Tentu tadi saja ya. tidak boleh sama seperti yang sudah Iya. dijelaskan di materi Iya, hari betul, ini dong ya. betul, Cari yang lainnya. Betul. Kalian bisa cari di Google. Boleh di Ah, buku di buku juga paket, di ada. LKS, apalagi Betul. sih yang nggak buat Spenazer ya. Betul. Semuanya sudah ada, tinggal Iya. niatnya saja dan Betul, usaha. betul. Nanti dikumpulkan di GCR ya Bu ya. Betul, jadi Ah. nanti insya Allah materi hari ini baik video maupun slide-nya, betul PowerPoint-nya nanti kita sematkan, kita tautkan di Google Classroom ya dari kelas 7A sampai dengan 7H ya. Silahkan dilihat. Mungkin agak siang kita postingnya ya, edit-edit dulu sebentar. Iya. Baik, seperti itu. Ya. Adakah yang ditanyakan? Nanti lewat WA pribadi saja ya, karena waktu kami sudah habis ya. Itu kita akhiri sampai sini anak-anak pembelajaran kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.